Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini, tunggu dulu, itu tanah atas nama siapa, lahirnya dari mana, itu dulu. Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak bisa. Cuma satu kata aja. Bukan Walhi, nggak bisa. Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, ya. Bentar. Bentar. Hari ini, tahu nggak fakta? malam hari ini 263 HGB. Sampean kan masih ilmu kiro-kiro toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Terjadi perdebatan panas antara pendukung pagar laut, yaitu Rofi'i, dengan penolak pagar laut yang juga anggota Walhi, Mukri, dan juga DPP Pemuda Matlaul Anwar, Iwan. Perdebatan itu terjadi saat dialog di iNews TV. Awalnya, Rofi'i meminta agar masyarakat menunggu hasil investigasi dari BPN. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Walhi. Ia mengatakan jika ada perbuatan yang mengganggu kedaulatan negara, maka masyarakat harus turun. Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu, tunggu pengumuman resmi dari pemerintah gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang, nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan, silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi Tapi gitu loh Pak. sudah, makanya kan kita Loh, buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya tambahkan, Pak. Makanya bahwa silakan. yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada Kan itu masalah. fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau mau lihat, Nggak bisa Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh, itu? gimana lo kok tanya fakta lagi sama Sekarang ini? ada Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, Benar. itulah fakta yang gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong Bukan. fakta-fakta? Kalau masyarakat fakta, melihat, dengarkan Pak, dulu. lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan Pak. Ya kan sudah. dilaporkan. Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Fakta. Nggak bisa Fakta sampai kita berbicara bukan melihat, yang itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Dapat dengan Kiara dan Walhi. Saya tidak sependapat karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau Jadi- untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda, justru ini tidak nasionalis. Bentar gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Biarkan BPN melakukan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya. Karena BPN itu yang ditugasi negara untuk mencatat.
Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini jangan bilang hakim jalanan. Dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, kemudian itu biar pengadilan sertifikatnya. yang Bentar biar dulu Pak pengadilan. Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar Oke, dulu Pak baik. Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter Pak kepada Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual Kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Juru bicara pagar laut, Rofi'i, kembali menjadi lucu-lucuan di acara dialog di Metro TV. Awalnya, ia sempat menyebut Susno Duaji sebagai hakim jalanan. Hal itu membuat Susno Duaji naik pitam. Namun, keterangan Rofi'i lagi-lagi membuat narasumber tertawa. Pasalnya, ia mengungkapkan fakta yang menurut narasumber lucu, karena tanah seluas 92 hektar habis oleh abrasi dalam waktu dekat. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak Jadi habis semua air? habis semua kepada pihak Tanah 92 hektar? habis semua, Kemakan ombak semua? kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya Tetapi- tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut? Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan aja disertifikat. yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah ini membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat. Itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah, ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap
harta milik negara. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian Baik. dijual. Maka Baik. pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Baik. Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik Ya. sertifikat tanah. Sekarang ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia tidak yang dijaga, dijual ya. laut, jual negara. Baik. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu.